Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hikmat, kami bersyukur buat penyertaan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memberikan waktu kami untuk kami merenungkan firman Tuhan, supaya firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, memberkati kami dan menginspirasi kami untuk kami semakin mengasihi Engkau, untuk kami semakin mencintai Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu buat setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat sama-sama dalam kitab Amsal. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya bacakan sekali lagi, saudara bisa perhatikan perlahan-lahan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kita sering hanya baca ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi saudara, kalau perhatikan ayat yang ke-17, sebenarnya Salomo ingin kasih tahu buat setiap kita, jangan memperhatikan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Karena kadang kita melihat, saudara, waktu kita membandingkan, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kita lihat kok mereka gampang ya menerima pertolongan, kok mereka cepat yang mendapat jawaban doa, kok mereka kayaknya gampang ya berbuat ini dan itu, kayaknya mereka jalannya lurus-lurus aja. Kita justru yang cari Tuhan, kita yang kenal Tuhan, banyak sekali yang harus kita tanggulangi dan kayaknya susah untuk kita bisa berkembang dalam pelayanan, mungkin dalam bisnis kita, sehingga kita mulai iri kepada mereka dan akhirnya kita merasa bahwa dalam Tuhan itu tidak ada pengharapan, dalam Tuhan itu tidak ada masa depan. Lebih baik kita ikut cara-cara dunia, lebih baik kita ikut cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang dunia, sehingga ada banyak orang yang punya pemahaman seperti ini. Oh, kita nggak apa-apa lah jalannya bengkok-bengkok sedikit, ya Tuhan ngerti lah, Tuhan tahu lah. Seakan-akan kita sedang berkata sama Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada pengharapan. Masa depan itu tidak ada di dalam Tuhan. Masa depan itu ada kalau kita ikut jalan-jalan dunia. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan bilang, janganlah iri kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Saudara, pengharapan kita bukan terletak pada apa yang kita punya hari ini. Ada banyak orang yang mengharapkan banyak hal dari dunia dan akhirnya mereka kecewa. Kalau Tuhan percayakan kita koneksi yang baik dengan orang-orang penting, Tuhan percayakan kita punya segala sesuatu, modal yang lebih banyak daripada orang lain, jangan lihat itu sebagai satu hal untuk kita manfaatkan supaya menguntungkan diri kita sendiri, tapi coba lihat itu sebagai modal untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Dunia harus melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dunia harus lihat bahwa orang percaya itu disertai Tuhan. Dunia harus lihat bahwa orang yang bersungguh-sungguh pada Tuhan itu akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu yang dunia harus lihat. Jangan tampilkan ke dalam dunia, di tengah-tengah dunia, bahwa orang percaya, kita bangun usaha sama dengan orang dunia. Kita punya etos kerja, cara kerja sama dengan orang dunia. Kita punya kesetiaan sama dengan orang dunia. Sedangkan Tuhan mati buat kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau cara kita memandang segala sesuatu masih sama dengan cara dunia melihat, kalau cara kita melakukan segala sesuatu masih sama dengan cara orang dunia melakukannya, berarti ada yang miss. Kita belum melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, malam hari ini saya ingin menginspirasi setiap kita. Mari kita rubah cara pandang kita. Jangan iri hati kepada orang lain yang kelihatannya gampang, kelihatannya cepat, tanpa disertai takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya di tempat-tempat yang licin Tuhan meletakkan mereka. Sekali saja mereka jatuh, mereka tidak dapat bangkit lagi. Tapi saya dan saudara orang-orang benar, kita yang dibenarkan oleh anugerah, kita yang ditolong Tuhan oleh anugerahnya, kita yang diselamatkan oleh anugerahnya. Firman Tuhan bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, tapi mereka bangun lagi. Saudara, angka 7 itu buat orang Yahudi, itu adalah angka paling tinggi. Itu adalah angka 9, saudara. Karena angka 8 itu kembali lagi ke 1. Firman Tuhan mau kasih tahu buat kita, orang benar bisa jatuh berkali-kali, tapi orang benar akan bangun lagi. Tapi orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak takut akan Tuhan,
sekali mereka jatuh, kalau mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa dibangunkan lagi. Nah, saudara, biar setiap kita hari ini orang yang mengasihi Tuhan, kita yang terlebih dahulu menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita rubah cara kita melihat segala sesuatu. Mari kita jadikan semua yang Tuhan percayakan buat kita sebagai modal kita, sebagai sarana kita untuk kita mempermuliakan Tuhan. Koneksi yang kita punya dalam kehidupan sosial kita, mari pakai itu untuk berkati orang banyak. Berdoa minta Tuhan hikmat supaya kita bisa memakai semua yang kita punya, supaya orang lain diberkati. Kalau saudara diberkati dengan finansial, kalau saudara diberkati dengan teman-teman yang bisa bantu banyak orang, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Mari kita berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita buat dunia ini, ada banyak orang yang mengharapkan dari dunia ini, tapi Tuhan bilang dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi setiap kita yang mengharapkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber pengharapan kita, firman Tuhan berkata kita akan menuai pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetap bersemangat dan tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan sandaran dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.